bahwa pemilihan kita nanti sistemnya terbuka atau tertutup, atau lo punya komen lain? Karena kemarin Prof. Yusril juga membahas itu. Gini, tentu saja saya bisa menjawab ini dengan baik ya, menurut saya. Proporsional terbuka itu menjadi bukti bahwa suara rakyat itu didengarkan. Ya kan, ruang bagi publik untuk memilih orang yang diinginkannya, ya, itu mendapatkan tempat yang terbaik. Oke. Tapi itu koma dalam perjalanannya, dan kita adalah bagian dari produk dari proses ini. Kenyataannya tidak seperti itu. Ini akibat dari partai politik itu tidak mampu memproteksi diri, atau bahkan memang ternyata merancang diri untuk kemudian seluruh agenda besar hingga dari dulu dari tertutup ke terbuka itu tidak terjadi. Ternyata terjadi. Terjadilah transaksi untuk persiapan jabatan-jabatan hanya karena faktor-faktor popularitas misalnya, atau barangkali orangnya banyak duit, bisa membayar segala macam gitu. Yang terjadi seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada langkah maju dalam hal demokrasi dengan pilihan terbuka kita. Ya, Anda kan bisa lihat. Ini ada catatan Tempo, saya lupa episode berapa itu, tahun lalu gitu ya, mengatakan bahwa saat ini di DPR ada 282 pedagang. Pedagang yang sebenarnya, Pak Helmi, yang masuk karena mendapatkan ruang dari partai politik dicalonkan atas nama proporsional terbuka itu. Orang-orang yang bagus, orang-orang yang tahu tentang ideologi partainya, akhirnya kemudian kalah. Karena tidak punya uang. Karena kalah duit ya? Iya, tidak punya uang. Masyarakatnya sendiri sebagian, saya ulangi lagi, masyarakatnya sendiri sebagian mau disogok hanya untuk 100.000, 200.000. Maka kemudian sistem perwakilan kita seperti ini. Seperti itu. Mereka diam ketika dibutuhkan suara mereka. Saya Karena kembali pada 200. Udah bayar loh. Lah iya. Saya kembali pada 282 orang itu tadi. Itu angka yang sangat besar. Karena ketika sampai ke DPR berdagang beneran. Setidaknya dia berdagang pengaruh, ya kan? Apalagi dia invest cukup banyak. Iya, makanya dia pengen masuk ke Banggar dan segala macam untuk itu, gitu ya. Nah, kembali pada pertanyaan Anda, proporsional terbuka itu ternyata tidak menguatkan demokrasi. Sesimpel itu jawabnya, supaya penonton ini bisa memahami. Jangan juga bahasanya terlalu akademik lah. Proporsional terbuka itu memang melibatkan banyak orang untuk memberikan ruang bagi pemilih untuk memilih orang yang diinginkannya. Tapi pada saat yang lain, ternyata filterisasinya itu tidak jalan dengan baik. Terutama oleh partai politik yang memang memikirkan hanya mendapatkan kursi. Maka semua orang yang dianggap potensial untuk mendapatkan kursi itu diambil. Ndilalah sayangnya yang diambil itu adalah orang terkenal, ya kan? Ya, selebriti. Ya, kita tidak bisa menghalangi orang itu terkenal, tapi persoalannya adalah ketika dia menjadi pejabat publik, dia tidak lagi mewakili dirinya untuk terkenal seperti ketika dia bukan seorang pemegang mandat bernama anggota DPR. Dia harus bertarung untuk masyarakat yang dipilihnya, ya kan? Kemudian orang-orang yang punya duit, untuk membayar ini itu, ya kan? Nah, setelah melihat ini saya lihat, aduh, ini nggak bisa, ini harus ada langkah. Apakah tertutup? Ya terpaksa. Setidaknya kita memperbaiki sedikit kerusakan. Apakah tertutup memperbaiki kerusakan? Enggak juga. Tapi sedikit lebih baik. Tapi kalau tertutup itu akan mengembalikan hegemoni partai politik. Maka partai politik untuk menampilkan yang terbaik. Iya. Kalau nggak partainya tidak dicoblos. Iya. Tetapi apakah kemudian partai politik itu dengan tertutup ini akan menjadi lebih baik? Enggak jamin juga saya. Apalagi kita lihat kan bagaimana pengelolaan partai politik kita sekarang. Menjadi ketua umum harus membayar suara dari pengurus cabang inilah berapa nilai segala macam. Jadi memang banyak pekerjaan kita. Saya sederhanakan bahwa saya bisa memahami kalau kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan ini adalah tertutup. Sekarang kita tunggu apakah partai politik menyiapkan diri juga untuk memperbaiki diri. Tadi saya diskusi di salah satu grup. Teman-teman tanya saya, "You setuju apa tidak dengan tertutup ini atau terbuka?" Saya bilang gini, sayangnya kita tidak mendapatkan penjelasan dari partai-partai politik, terutama yang mendukung terbuka itu adalah apa rencana mereka untuk memperbaiki diri.
Ada 8 partai saya dengar ya? Iya. Sampai mengancam MK ya? Jelaskan kepada kita bahwa tolong jangan tutup barang ini, tetap terbuka. Ya. Tetapi kami akan memperbaiki diri dengan apa yang sudah kerusakan-kerusakan terjadi. Kita nggak dengar itu. Ya. Jadi setelah tak timbang-timbang, memang tampaknya Mahkamah Konstitusi harus mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang tidak populer. Setidaknya kita memperbaiki sedikit kerusakan dari apa yang sudah terjadi. Apakah itu jalan terbaik? Enggak. Tapi setidaknya sekali lagi kita memperbaiki sedikit keadaan. Minimal akan didapatkan anggota dewan yang lebih, kan kalau terbuka itu kan yang diuji itu kan popularitas atau kesukaan. Karena diberi insentif sesuatu. Betul. Kata Prof. Yusril, tidak membuat orang berkompetisi tentang konsep. Betul. Ya Nggak kan? ada itu. Tentang integritas yang dibutuhkan oleh pemimpin bangsa. Sayangnya memang orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu tentang ideologi, disiplin dengan ideologi, berani untuk bertarung, berani untuk mengambil sikap, di partai itu sayangnya itu rata-rata miskin. Nggak bisa membiayai diri sendiri. Dia mampu membiayai isi pikirannya, tapi dia tidak mampu membiayai untuk gerakan-gerakan politiknya. Jadi selalu kalah. Singkat cerita, saya berharap bahwa apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya pikirlah yang terbaik, yang terbaik, dan segala risiko dari keputusan itu setidaknya, terutama dari partai politik, itu mengambil langkah untuk melakukan perbaikan. Oke, brother, thank you so much.